Pada perkuliahan ini, saya akan membahas mengenai asesmen dan manajemen nyeri orofasial. Kita mulai dahulu dari asesmen nyeri orofasial. Sebenarnya apabila kita membicarakan tentang asesmen, maka sebenarnya untuk nyeri ini tidak banyak berbeda dengan asesmen yang lain. Tentu asesmen ini akan terdiri dari pemeriksaan yang sifatnya subjektif gitu ya, atau riwayat, dan pemeriksaan yang sifatnya objektif atau pemeriksaan klinis. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai asesmen nyeri gitu ya, saya akan sedikit mengoverview terkait apa itu nyeri gitu ya. Jadi nyeri ini adalah suatu gejala gitu ya atau simptom di mana dia umumnya memang adalah suatu pengalaman sensoris. Artinya di sini dia melibatkan penginderaan dari syaraf gitu ya, di mana syaraf pengindera nyeri kita kenal sebagai atau kita kenal dengan istilah nosiseptik gitu. Namun nyeri ini yang tadi dia berupa suatu gejala gitu ya, ini juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman emosional pasiennya begitu ya. Jadi bisa jadi satu penyakit gitu ya dengan diagnosis yang sama gitu ya, rasa nyeri yang dirasakan itu bisa berbeda gitu ya karena sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya apabila seseorang dalam posisi kelelahan, kecapean gitu ya, tentu dia akan lebih mudah gitu ya merasakan nyeri dibandingkan seseorang yang dalam kondisi baik, sehat, bugar, itu mungkin rasa nyeri yang dirasakan tidak terlalu besar. Kemudian nyeri ini memang biasanya merupakan gejala gitu ya, lanjutan dari apabila ada suatu kerusakan jaringan gitu ya. Jadi nyeri ini sering dianggap sesuatu yang baik karena dia memberitahu kita gitu ya apabila ada sesuatu yang tidak benar gitu ya dengan tubuh kita. Itu misalnya paling mudah di rongga mulut ada sariawan gitu ya, kita merasakan rasa sakit. Maka rasa sakit yang kita rasakan atau nyeri yang kita rasakan adalah dampak dari sariawan. Sehingga nanti apabila kita melakukan terapi pada sariawannya, maka nyerinya akan membaik. Namun yang sulit adalah poin keempat ini gitu ya. Saat ini ada nyeri-nyeri gitu ya yang terjadi tanpa adanya kerusakan jaringan yang nyata gitu ya. Jadi tidak ada kerusakan yang bisa kita amati. Contohnya misalnya seperti phantom pain gitu ya. Kadang-kadang bisa merasakan nyeri pada misalnya tangan yang telah diamputasi, gigi yang telah dicabut gitu ya. Juga nyeri-nyeri seperti burning mouth syndrome gitu ya, walaupun ada yang bilang itu terkait nutrisi, namun ada yang bilang itu terkait dengan aspek psikologis misalnya. Sehingga nyeri ini menjadi sesuatu yang khas gitu ya, yang khusus dan perlu kita bahas tersendiri tentang bagaimana kita melakukan asesmennya. Kita mulai asesmen nyeri secara umum gitu ya. Kita mulai dengan pemeriksaan yang sifatnya subjektif. Apa saja itu? Contohnya pertama adalah data demografis, seperti jenis kelamin, usia gitu ya. Dimana nanti sebagai contoh usia gitu ya akan berbeda respon terhadap sakit antara anak-anak dan dewasa tentunya. Kemudian yang kedua adalah riwayat nyeri, ini nanti akan saya bahas lebih jauh di slide berikutnya. Kemudian yang tidak boleh lupa adalah tentu saja adalah riwayat medis dan dental secara umum. Kemudian terkait nyeri itu juga melibatkan proses emosional, maka asesmen psikologis kadang perlu kita lakukan. Gitu. Selain juga adalah asesmen sosial dan lingkungan. Berikut adalah contoh gitu ya pengkajian riwayat nyeri menurut JCAHO atau Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization gitu ya. Disingkat gitu ya menjadi PQRST gitu ya. Jadi ini sangat umum digunakan di mana-mana gitu ya. Jadi ingat nyeri, ingat PQRST gitu ya. Ini juga bisa menjadi bantuan kita gitu ya apabila nantinya kita menemukan pasien atau ada pasien datang dengan keluhan nyeri gitu ya. Apa saja sebenarnya yang perlu kita tanyakan ke pasien terkait riwayat nyerinya. Yang pertama adalah P gitu ya. Itu adalah provoking incident gitu ya. Jadi kita perlu tanyakan gitu ya, faktor apa yang mencetuskan atau menyebabkan nyeri itu terjadi gitu ya. Misalnya, oh nyeri terjadi saat minum dingin atau nyeri terjadi saat makan panas dan seterusnya. Kemudian selain faktor pencetus atau penyebab gitu ya, tentu kita juga menanyakan gitu ya.
apakah ada faktor yang agak mengurangi gitu ya. Mungkin pasien sudah mencoba melakukan uh, tindakan gitu ya untuk mengurangi rasa nyerinya. Misalnya kadang-kadang apabila pasien itu bengkak gitu ya, dia sudah mencoba untuk agak mendingan sudah saya kompres. Nah, hal seperti itu perlu kita catat gitu ya. Selain faktor yang meringankan tentu juga faktor-faktor yang memperberat gitu ya. Misalnya pasien merasa kalau saya tidur miring rasanya semakin berdenyut gitu ya, atau kalau saya nungging gitu ya, rasa nyerinya akan semakin berat. Hal-hal itu perlu kita catat dalam riwayat nyeri karena bisa jadi itu menjadi petunjuk kita gitu ya, sebenarnya nyeri yang dirasakan pasien ini sumbernya dari mana. Kemudian setelah P kita beralih ke huruf Q gitu ya, atau quality atau quantity gitu ya. Jadi di sini mendeskripsikan nyeri yang dirasakan seseorang atau karakteristik nyerinya. Sebagai contoh gitu ya, apakah nyerinya itu seperti tertusuk jarum, apakah nyerinya seperti dipukul-pukul gitu ya, ataukah seperti terbakar dan sebagainya gitu ya. Deskripsi nyeri ini sangat penting gitu ya, karena tentu saja satu penyakit dan penyakit yang lain yang menimbulkan rasa nyeri bisa jadi berbeda gitu ya, rasa nyeri yang dirasakan. Kemudian poin ketiga adalah R atau region gitu ya. Region ini dia mengacu ke lokasi nyeri gitu ya. Jadi area mana yang mengalami nyeri, ataukah hanya satu lokasi atau dia menyebar hingga ke beberapa lokasi gitu. Kemudian S itu severity atau keparahan gitu ya. Itu bagaimana nyeri itu dirasakan, misalnya sampai mengganggu tidur, sampai tidak bisa makan, atau paling mudah sebenarnya bisa kita ukur dengan skala nyeri. Contohnya seperti VAS gitu ya, yang sudah juga umum digunakan. Kemudian poin terakhir adalah T atau time gitu ya. Di sini adalah waktu timbul nyeri gitu ya. Kemudian periode, durasi, bagaimana nyeri itu dirasakan. Jadi kapan nyeri itu mulai timbul gitu ya. Apakah nyeri itu dirasakan terus-menerus gitu ya, atau kadang-kadang, atau pada periode tertentu, misalnya hanya terasa saat malam hari gitu ya, atau terasa hanya saat makan dingin dan seterusnya gitu ya. Kemudian apakah nyeri itu hanya timbul sekali kemudian hilang, atau uh, begitu terpicu hilangnya agak lama gitu. Itu perlu dicatat bagaimana sebenarnya riwayat nyeri itu terjadi. Selain PQRST, ini ada lagi akronim gitu ya untuk membantu kita melakukan pengkajian terhadap riwayat nyeri. Akronimnya yaitu Socrates gitu ya. Itu merupakan singkatan, apa kepanjangannya bisa kita lihat di sebelah kanan gitu ya. Secara prinsip ini mirip gitu ya dengan PQRST, seperti contoh site dan radiation di sini itu mengacu pada region di PQRST atau lokasi gitu ya. Cuman di sini dipertegas adanya radiation gitu ya, karena kadang-kadang nyeri itu tidak hanya dirasakan di area terjadinya kerusakan jaringan. Jadi misalnya ada perikoronitis, kan harusnya kerusakan atau infeksinya itu hanya ada di area operculum N3 gitu ya. Namun kadang-kadang rasa sakit bisa sampai ke area temporal atau pelipis. Kemudian untuk onset time course itu juga sama seperti di time gitu ya di PQRST. Yang sedikit berbeda mungkin di sini ada association gitu ya. Artinya di sini ingin dikaji gitu ya, apakah saat rasa nyeri itu muncul gitu ya, apakah ada sesuatu yang berhubungan. Misalnya rasa sakit di rongga mulut ini muncul bersamaan dengan adanya sariawan gitu ya, sehingga bisa dibilang atau bisa dimungkinkan bahwa rasa sakit yang timbul ini ya memang terasosiasi dengan munculnya sariawan gitu ya, atau ulkus di rongga mulut. Untuk yang lain saya rasa tidak terlalu berbeda gitu ya. Hampir sama dengan PQRST, tinggal nanti kita memilih mana yang lebih mudah kita gunakan. Yang pasti kita harus melakukan pengkajian riwayat nyeri ini selengkap-lengkapnya. Berikut adalah contoh instrumen untuk pengukuran intensitas atau keparahan nyeri. Gitu ya, tentu kalian sudah sangat familiar dengan namanya visual analog scale. Gitu ya. Dahulu awal dibuat itu ya, visual analog scale ini awalnya hanya berupa garis gitu ya, sepanjang 10 cm gitu ya. Kemudian pasien diminta untuk memberi tanda gitu ya, dari kiri
yang artinya tidak ada nyeri sampai yang kanan yang paling nyeri gitu ya. Dia disuruh memberi tanda di mana dia merasakan nyeri itu gitu ya. Namun tentu karena itu sulit untuk dihitung gitu ya, akhirnya ada yang memodifikasi gitu ya dengan memberikan angka pada garis sepanjang 10 cm itu gitu. Dimana angka 0 itu dianggap no pain gitu ya, dan angka 10 adalah nyeri yang sudah tidak tertahan gitu. Sehingga nanti ada yang menyebut juga visual analog scale dengan nomor ini sebagai numbered rating scale gitu ya, atau NRS. Kemudian dari FAST itu juga ada juga yang memodifikasi gitu ya dengan memberikan gambar-gambar wajah ini ya, seperti smiley ini, dimana apabila dia masih tampak tersenyum gitu ya, artinya dia nol atau tidak ada rasa nyeri sama sekali. Sedangkan apabila sudah sampai menangis gitu ya, apalagi mungkin dari mimik wajahnya pun tampak kesakitan, tentu keparahannya bisa lebih besar atau bisa sampai ke nomor 5. Ini kita kenal sebagai Wong-Baker Face Pain Rating Scale. Kemudian selain tadi FAST dan Wong-Baker gitu ya, ada juga ini untuk mengukur intensitas atau keparahan nyeri pada anak-anak gitu ya. Karena kadang anak-anak ini kan sulit untuk kita tanyai gitu ya, antara 0 sampai 10 di mana gitu ya. Ada yang namanya Oucher Self Report Pain Scale gitu ya. Dimana di sini bisa kita lihat gitu ya, di angka 0 itu kan anak-anaknya tampak wajahnya tenang gitu ya. Sedangkan nanti di angka 10 sudah mulutnya terbuka semua gitu ya, matanya sudah sipit karena sudah menangis gitu. Di sini kita untuk melihat gitu ya, kira-kira dilihat dari mimik wajahnya ini keparahannya seperti apa gitu. Ini tentu untuk pasien-pasien anak itu ya, ini sebenarnya dibuat untuk usia 3 sampai 12 tahun, di mana memang kita kesulitan untuk menanyakannya secara verbal. Kemudian kita masuk ke asesmen melalui pemeriksaan objektif gitu ya. Bisa dilihat di gambar gitu ya. Objektif itu apa? Tentu adalah apa yang kita amati sebagai profesional begitu. Jadi apabila kita membicarakan pemeriksaan objektif gitu ya, sebenarnya pemeriksaan objektif itu kita mulai sejak kita bertemu pasien gitu ya. Sejak pasien itu masuk gitu, tentu kita sudah bisa mengamati bagaimana ekspresi wajahnya, bagaimana perilakunya gitu ya, bagaimana cara dia berjalan gitu ya. Tentu akan berbeda gitu ya, seseorang yang dia punya rasa sakit dengan seorang yang tidak gitu ya. Biasanya kalau digambarkan gitu ya, orang yang punya sakit gigi kan dia akan eh, mimik mukanya kesakitan, kemudian tangannya menempel di pipi. Seperti itu kita sudah bisa melihat bahwa ada sesuatu yang tidak benar pada pasien. Kemudian kita juga bisa melihat ada atau tidak gitu ya perubahan di area ekstraoral. Sepertinya ada perubahan vaskular tidak, misalnya ada memar, gitu ya, kemudian ada benjolan atau tidak, gitu ya, atau ada tanda-tanda trauma, gitu. Dan ada kondisi-kondisi lain yang mencurigakan atau tidak. Gitu. Kemudian bisa juga kita lakukan asesmen terhadap fungsi syaraf, gitu ya, karena tadi nyeri ini memang paling utama adalah terkait sensori, gitu, dan sensori itu adalah kerjanya syaraf. Kemudian pemeriksaan intraoral tentu kita harus memeriksa terkait jaringan keras gigi, mukosa oral gitu ya. Dan tidak lupa gitu ya, nyeri di area orofacial ini juga paling sering adalah temporomandibular joint disorder gitu ya, atau TMD. Di mana tentu kita perlu mengevaluasi bagaimana otot-otot mastikasi, kemudian bagaimana temporomandibular joint dari pasien. Ini adalah contoh bagaimana kita melakukan pemeriksaan pada fungsi nervus cranialis gitu ya. Ini nervus cranialis ada 12 gitu ya. Namun mungkin yang sangat terkait dengan kedokteran gigi salah satunya adalah nervus trigeminus gitu ya, atau nervus cranialis nomor 5 gitu ya, dimana nanti dia bercabang 3. Untuk kedokteran gigi terutama 5 cabang 2 maxillaris dan 5 cabang 3 mandibularis gitu ya. Dimana di sini rasa nyeri itu bisa kita cobakan gitu ya ke pasien dengan pertama dengan sentuhan ringan gitu ya, misalnya kapas, kemudian dengan sentuhan yang sedikit tajam seperti misalnya pakai tusuk gigi gitu yang enggak tajam tapi tidak sampai melukai. Kemudian kita bisa lihat terkait bagaimana kekuatan otot dan mastikasi. Itu adalah fungsi nervus trigeminal gitu ya.
Ini adalah yang lain adalah contoh-contoh nervus lain gitu ya, tapi untuk bidang kedokteran gigi kita jarang melakukan pemeriksaan ke nervus yang lain. Kemudian nervus fasial ini, nervus ketujuh ini kita juga cukup sering gitu ya. Sebenarnya nervus fasial ini lebih banyak ke motoris gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengecek masih normal atau tidak gitu ya, kita minta pasiennya untuk mengerutkan kening gitu ya, menutup mata, untuk tersenyum, untuk cemberut gitu ya. Untuk penyakit-penyakit ada gangguan ini tentu nanti akan ada misalnya seperti stroke gitu, dia biasanya akan ada perubahan otot ekspresi wajah di mana kanan dan kiri bisa asimetris dan seterusnya gitu ya. Ini adalah cara untuk pengujian, itu bisa kalian baca sendiri. Kemudian untuk pemeriksaan intraoral gitu ya. Secara umum sebenarnya pemeriksaan intraoral ini kalian tentu sudah sangat familiar gitu ya, karena di praktikum atau di kuliah-kuliah sebelumnya tentu sudah pernah disinggung gitu. Karena memang paling banyak gitu ya nyeri area orofasial itu adalah nyeri dari gigi gitu. Sehingga tentu saja pemeriksaan terkait gigi ini sangat penting, seperti contohnya tes vitalitas pulpa gitu ya, perkusi, palpasi gitu ya, probing periodontal, tes gigitan, tes mobilitas gigi gitu ya. Selain ada tes-tes lain gitu ya, seperti anestesia selektif, transluminasi gitu ya, magnification, dan radiografi gitu ya. Walaupun sebenarnya radiografi ini bukan pemeriksaan klinis intraoral ya, sebenarnya dia sudah masuk ke pemeriksaan penunjang klinis. Kita mulai dari tes vitalitas pulpa gitu ya, dimana memang pulpa ini adalah biasanya sumber sakit gigi gitu ya. Apa saja stimulus untuk nyeri yang disebabkan oleh pulpa itu biasanya berupa stimulus termal atau elektrikal gitu ya. Jadi suhu baik panas dingin gitu ya, maupun listrik, tapi tentu saja terbatas gitu ya. Nanti mengacu ke alat yang namanya EPT gitu ya, atau electric pulse tester. Kemudian bagaimana cara kita melakukan tes gitu ya. Yang paling penting gitu ya dan tidak boleh dilupakan adalah kita harus memastikan gitu ya gigi yang akan kita cek vitalitasnya itu terisolasi dengan baik gitu ya. Dia tidak tergenang oleh saliva. Kenapa gitu ya? Karena saliva ini nantinya bisa jadi membiaskan hasil pemeriksaan kita gitu ya. Jadi seharusnya mungkin masih positif gitu ya, masih vital, tapi karena saat diuji gigi tidak kering gitu ya, sehingga hasilnya negatif. Kemudian untuk tes ini ya seharusnya idealnya kalau kita melakukan tes secara komprehensif seluruh gigi gitu ya, kita cek untuk vitalitasnya gitu ya. Apabila kita mengecek ke seluruh gigi, tentu kita harus mendahulukan gigi-gigi posterior gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena tentu saja di bagian posterior adalah area yang lebih mudah tergenang saliva itu, sehingga kita dahulukan. Kemudian bisa juga gitu ya, cara pengujian ini kita menggunakan gigi itu kita rendam gitu ya, tentu saja dengan bantuan rubber dam gitu ya, kita rendam dengan air panas gitu ya. Untuk kondisi pengujian seperti ini gitu, kita jangan terlalu cepat mensuction air panas yang kita gunakan gitu. Kenapa? Takutnya nanti stimulusnya itu belum mencapai ke pulpa itu, sehingga nanti hasilnya sepertinya negatif padahal mungkin dia merespon terhadap suhu panas itu. Berikut adalah contoh gitu ya bagaimana kita melakukan tes vitalitas pada gigi gitu ya. Untuk gambar paling atas gitu ya, kita melakukan tes vitalitas itu dengan kapas gitu ya, atau cotton pellet itu biasanya sudah diberi atau disemprot dengan klor etil gitu ya, sehingga biasanya sampai ada bunga-bunga esnya. Untuk gigi-gigi yang tidak memiliki kavitas itu biasanya kita melakukan pengujian memang di area servikal. Ini pada gambar itu di area lingual gitu ya, lingual di area servikalnya. Kenapa gitu? Karena area servikal ini relatif emalnya dia lebih tipis gitu ya, sehingga stimulus ini akan lebih mungkin mencapai ke pulpa. Kemudian bagaimana dengan gigi-gigi yang ada kavitas atau karies gitu ya? Sebenarnya bisa kita lakukan pemeriksaan vitalitas intrakavitas gitu ya. Namun kita harus pastikan kavitas
yang ada karies itu harus kita bersihkan terlebih dahulu gitu ya. Jangan sampai kita melakukan tes vitalitas intrakavitas itu tapi masih ada debris-debris di dalam gigi tersebut. Jadi kita harus bersihkan dulu gitu ya sampai kita menyentuh area yang keras gitu ya. Saat itu boleh sebenarnya dilakukan tes vitalitas langsung di dalam gitu. Masih adakah respon terhadap suhu dingin. Kemudian untuk gambar kedua gitu ya, ini adalah contoh penggunaan EPT gitu ya atau electronic pulp tester gitu ya. Namun EPT ini juga ada kekurangan gitu ya, di mana apabila pulpanya mengalami kalsifikasi gitu ya, karena memang terkait usia gitu ya, semakin tua nanti kamar pulpa akan semakin nyempit atau pada beberapa orang memang terjadi kalsifikasi pada kamar pulpa sehingga dia pulpa lebih mengecil gitu. Pada kondisi tersebut gitu ya, kadang-kadang tidak merespon terhadap electronic pulp tester. Kemudian gambar ketiga ini adalah tadi cara pengujian dengan perendaman gigi pada larutan baik panas atau dingin gitu ya. Pastikan suction atau alat untuk menyedot cairan tadi itu kita gunakan yang slow speed gitu ya supaya kita memberi waktu larutan panas atau dingin yang kita gunakan sebagai stimulus itu mampu menstimulasi pulpa gitu. Jangan sampai hasilnya bias karena kita terlalu cepat menyedot cairan yang kita gunakan. Pemeriksaan berikutnya adalah perkusi gitu ya. Jadi perkusi ini biasanya untuk gigi gitu ya. Kita lakukan dengan memukul gitu ya secara ringan, mengetuk gitu ya secara ringan gigi-gigi gitu. Biasanya perkusi ini adalah untuk menguji apakah ada masalah pada jaringan penunjang gigi atau jaringan periodontal. Ya, biasanya pada jaringan periodontal yang ada peradangan dia akan nyeri dengan perkusi gitu. Kemudian bagaimana kita melakukan perkusi gitu ya? Biasanya kita perlu membandingkan dengan gigi sebelahnya gitu ya. Jadi jangan hanya pada satu gigi kita ketuk sakit kemudian sudah gitu. Ternyata karena kita mengetuknya terlalu keras hingga pasien merasa sakit gitu. Tapi setelah kita bandingkan dengan gigi sebelahnya yang baik-baik saja ternyata juga sakit. Nah, artinya itu bias akhirnya pemeriksaan perkusinya. Sehingga yang paling benar kita melakukan pemeriksaan perkusi pada beberapa gigi gitu ya. Dan kita ulangi secara acak gitu ya. Supaya pasiennya tidak tidak hanya hafalan gitu ya. Pokoknya kalau yang gigi itu diketuk sakit, itu padahal mungkin tidak gitu. Jadi perlu kita bandingkan dengan sebelahnya dan kadang-kadang perlu kita acak apakah benar memang gigi yang dicurigai sakit itu perkusinya positif. Pemeriksaan berikutnya adalah palpasi gitu ya. Palpasi kita menggunakan taktil ujung jari gitu ya. Kita bisa merasakan itu di situ ada sesuatu yang berubah atau tidak itu ya. Apabila kemudian kita menekan gitu ya, kemudian terasa sakit itu ya, biasanya nanti kita kenal itu dengan istilah tenderness gitu ya, nyeri tekan. Biasanya kalau kita palpasi, contohnya pada gambar itu kita palpasi di area apikal gitu ya, di situ teraba nyeri gitu ya, bisa jadi memang ada apical patosis gitu atau ada kondisi peradangan di ujung akar gigi gitu. Bisa juga sebenarnya nanti palpasi ini untuk mendeteksi misalnya ada abses periodontal atau kondisi-kondisi pembengkakan lain gitu ya. Tentu dengan palpasi ini akan terasa konsistensi yang berbeda dari mukosa. Berikutnya adalah probing periodontal gitu ya. Jadi untuk probing periodontal ini memang spesifik untuk menentukan ada tidaknya kelainan periodontal gitu ya. Normalnya seharusnya pocket itu nol gitu ya, artinya tidak ada kedalaman gitu ya. Tapi pada kasus-kasus masalah periodontal gitu ya, probing itu dia bisa masuk lebih dalam atau kita sebut nanti adanya pocket. Apa hubungannya dengan nyeri orofasial gitu ya? Karena kadang-kadang nanti bisa juga gitu ya, itu menandakan misalnya ada fraktur gigi gitu ya, yang fraktur vertikal dan itu terdeteksi dengan probing periodontal gitu. Apabila nanti kita menemukan contohnya ini ya, probing
yang dia terisolir gitu ya. Biasanya kita kan probing pada beberapa titik di gigi ya, 6 titik gitu ya, di sebelah bukal dan sebelah palatal atau lingual gitu ya, pada titik mesial, distal dan area tengah gitu ya. Apabila nanti ada yang terisolir hanya satu titik gitu ya, bisa jadi di situ tanda adanya suatu fraktur pada akar gigi. Kemudian radiografi gitu ya. Radiografi ini tadi sebenarnya bukan pemeriksaan intraoral gitu ya, tapi saking seringnya kita pakai gitu ya. Karena kita kebetulan di RSGM juga sudah memiliki sarana untuk pemeriksaan ini gitu secara mandiri. Jadi ini memang salah satu pemeriksaan yang sangat penunjang yang sangat baik gitu ya untuk menegakkan masalah-masalah. Misalnya kita tadi mencurigai adanya fraktur atau mencurigai adanya apical patosis, itu akan bisa terlihat dari gambaran radiografinya gitu ya. Nanti kita tinggal sesuai kebutuhan gitu ya. Misalnya untuk melihat kondisi M3 gitu ya. Biasanya kita gunakan yang OPG atau yang panoramik seperti ini gitu. Sedangkan kalau kita ingin melihat lebih detail terkait struktur gigi dan jaringan periodontal gigi tertentu, kita bisa memilih teknik radiografi yang periapikal. Kemudian ini ada tes gigitan gitu ya, terutama nanti ini untuk mengakses gitu ya apakah ada gigi yang fraktur gitu ya. Ini contoh instrumennya ada tooth slot sama frag finder gitu ya. Jadi prinsipnya nanti pasien diminta untuk menggigit alat tersebut gitu ya, ada atau tidak rasa nyeri gitu. Apabila ada rasa nyeri bisa jadi dimungkinkan ada fraktur pada gigi tersebut. Kemudian tes mobilitas gigi gitu ya. Tes mobilitas gigi ini bisa gigi itu yang mengalami mobilitas dia hanya satu gitu ya, tidak berjamaah gitu ya, hanya satu gigi, itu bisa jadi misalnya karena proses trauma gitu ya. Biasanya kalau untuk proses trauma itu paling sering gigi anterior atas gitu ya, karena memang paling depan gitu. Namun apabila nanti mobilitasnya berjamaah gitu ya, berjajar-jajar, bisa dilihat juga nanti adakah kelainan pada kondisi jaringan periodontal. Ini paling sering biasanya gigi anterior bawah gitu ya, dimana memang penyakit jaringan periodontal tinggi di area tersebut, karena biasanya kalkulus gigi gitu ya banyak terbentuk di area tersebut. Kemudian yang perlu kita hati-hati apabila nanti ada gigi yang goyah gitu ya, tanpa penyebab atau alasan gitu ya, kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang ronsen gitu untuk melihat apakah ada hal yang mencurigakan dari jaringan periodontalnya gitu ya. Karena kadang-kadang pada kasus malignansi yang melibatkan tulang gitu ya, itu juga bisa menyebabkan mobilitas gigi gitu atau kegoyahan gigi. Kemudian anestesia selektif gitu ya. Selama ini kita tahu anestesia itu adalah untuk mengawali tindakan bedah gitu ya. Sehingga pasien saat dilakukan tindakan bedah dia tidak merasa sakit. Namun ternyata anestesia ini punya fungsi lain gitu ya untuk menegakkan diagnosis nyeri gitu. Artinya kita bisa menemukan gigi penyebab nyeri dengan melakukan anestesia selektif gitu. Apabila misalnya kita mencurigai gigi geraham kanan bawah gitu ya, itu sebagai penyebab nyeri, kita coba saja blok area tersebut gitu ya. Apabila setelah kita blok rasa nyerinya berkurang, memang kemungkinan besar berarti gigi-gigi geraham tersebut adalah penyebab nyerinya. Contohnya adalah seperti itu gitu. Atau anestesi ini juga bisa yang topikal. Misalnya ada sariawan gitu ya, rasanya nyeri gitu ya, begitu misalnya kita olesi dengan topikal anestesi gitu ya, rasa nyerinya membaik, maka kemungkinan besar gitu ya rasa sakitnya itu adalah memang disebabkan adanya ulkus atau sariawan gitu ya. Anestesia selektif ini gitu ya bisa juga untuk membedakan apakah rasa nyeri di area orofacial itu sebabnya dental gitu ya, ataukah karena otot atau adanya suatu disfungsi otot. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah dengan transluminasi gitu ya.
Prinsipnya ini untuk pemeriksaan fraktur gigi gitu ya. Jadi kita gunakan cahaya yang cukup terang untuk mendeteksi ada atau tidak misalnya patahan. Seperti contohnya gambar di bawah ini, mungkin tanpa transluminasi kita tidak akan bisa melihat adanya garis fraktur halus yang ditunjukkan oleh panah berwarna biru gitu. Ini adalah contoh transluminasi untuk deteksi adanya cracking gigi. Untuk pemeriksaan intraoral yang terakhir ini adalah dengan teknik magnification gitu ya, atau pembesaran gitu ya. Jadi ini dengan alat bantu khusus gitu ya. Bisa contohnya dengan ini gambar yang di tengah, ini hanya kacamata yang ada alat pembesaran atau dental loop gitu ya. Itu biasanya ada yang pembesaran 2,5 kali, 3,5 kali gitu ya. Prinsipnya dengan dibesarkan kita akan bisa melihat struktur gigi dengan lebih baik. Nih ya, bahkan saat ini para endodontis gitu ya, atau spesialis konservasi gigi itu dia sudah menggunakannya mikroskop gigi gitu ya, seperti gambar yang atas gitu ya, dimana nanti bisa sampai muncul gambaran seperti yang di komputer di bawah gitu ya, bisa sangat terlihat di mana saja letak saluran akarnya gitu ya. Bisa dilihat itu ada geraham dengan 4 saluran akar gitu ya, padahal kan secara teori biasanya hanya 3 gitu ya. Itu kalau terlewat satu itu juga bisa menyebabkan rasa sakit gitu ya. Jadi yang kita duga hanya 3 gitu ya, seperti normalnya saluran akar gigi geraham, namun ternyata setelah diperbesar nampak ada 4 gitu. Intinya kita menampilkan sesuatu gambar yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu ya, termasuk misalnya ada perforasi gitu ya, yang kadang-kadang kalau kita lihat secara langsung tidak terlihat. Kemudian selain pemeriksaan klinis tadi gitu ya, ada juga instrumen-instrumen yang dapat kita gunakan untuk asesmen nyeri gitu ya. Apa saja? Yang pertama gitu ya, kita lihat domain apa yang akan diukur gitu ya. Yang pertama adalah terkait intensitas nyeri gitu ya. Ini tadi sudah saya beri contohnya di depan gitu ya, seperti visual analog scale baik yang numerik gitu maupun yang deskriptif. Jadi ya, yang no pain, worst pain dan seterusnya. Kemudian Wong Baker juga tadi yang menggunakan wajah-wajah smiley tadi, kemudian Ocher yang untuk anak-anak. Kemudian domain berikutnya yang ingin kita ukur adalah terkait karakteristik nyeri, gitu ya. Misalnya nyeri seperti dipukul, ditusuk, seperti tersetrum, seperti digigit gitu ya. Untuk deskripsi nyeri gitu ya. Instrumen yang paling lengkap untuk mengungkapkan karakteristik nyeri adalah McGill Pain Questionnaire gitu ya. MPQ ini sebenarnya dia bisa digunakan secara umum gitu ya, tidak hanya untuk orofacial pain gitu ya. Itu nanti satu instrumen isinya hanya berbagai macam deskripsi nyeri gitu ya. Tadi seperti tertusuk, terpukul, tertindih gitu ya. Dan itu dia ada yang tipe long form gitu ya. Kemudian ada yang tipe short form. Ini silahkan dicari sendiri seperti apa sih McGill Pain Questionnaire gini ya. Dan ini sebenarnya sudah ada yang mentranslatekan dalam bahasa Indonesia, kalau tidak salah Dr. Syaraf Sarjito. Namun mungkin banyak yang di internet masih dalam bahasa Inggris untuk deskripsi nyerinya. Kemudian apabila domain yang diukur adalah aspek psikologis gitu ya. Jadi tadi ya nyeri adalah suatu pengalaman emosional gitu ya. Kita bisa gunakan beberapa contoh instrumen ini seperti misalnya Back Depression Inventory. Kemudian yang paling sering kita gunakan ini ya DASS gitu ya, Depression Anxiety Stress Scale gitu ya. Ini dia bentuknya hanya kuesioner gitu ya. Ini DASS ini ada yang DASS 21 yaitu 21 pertanyaan maupun DASS yang 42, nanti 42 pertanyaan. Di mana DASS ini nanti bisa mengukur level depresi gitu ya, anxiety atau stres dari pasien gitu ya. Dimana kenapa kita harus mengukur aspek psikologis ini gitu ya, karena ini nanti tentu sangat mempengaruhi respon pasien terhadap nyeri gitu ya. Mungkin seseorang yang sedang stres gitu ya, sakitnya akan lebih terasa gitu dibandingkan seseorang yang baik-baik saja. Kemudian berikutnya adalah instrumen untuk
mengukur aspek behavioral atau perilaku gitu ya. Sebenarnya seperti Oucher tadi, itu juga dia melihat hanya behavioral atau perilaku gitu ya. Jadi kan tadi tidak menanyakan secara verbal tapi melihat mimik wajah gitu ya dari anak kecil tadi, apakah masih senyum ataukah sudah menangis meraung-raung gitu ya. Namun ada juga instrumen-instrumen yang bisa digunakan gitu ya untuk mengukur nyeri dengan kita hanya melihat perilaku pasien. Contohnya adalah ini FLACC, ini dia adalah singkatan gitu ya dari Face, Leg, Activity, Cry, Consolability gitu ya. Ini banyak digunakan untuk anak gitu ya. Jadi dengan instrumen ini kita tidak lagi menanyakan berapa rasa nyeri yang dirasakan, tapi kita melihat gitu ya wajahnya seperti apa, apakah masih datar-datar saja, senyum-senyum, atau sudah menangis gitu ya. Kemudian apakah kakinya sampai tegang menekuk gini. Ini nanti silahkan dicari sendiri gitu ya. Sudah banyak contohnya untuk flag ini gitu ya. Begitu juga dengan pasien yang sudah demensia. Ini biasanya adalah lansia. Ini ada instrumen namanya PINAT itu atau Pain Assessment in Advanced Dementia Scale gitu ya. Ini pasien demensia ini juga sama gitu ya, seperti anak-anak. Kadang-kadang kita sudah tidak bisa menanyakan secara verbal rasa sakitnya, sehingga yang kita lihat adalah ekspresinya gitu ya. Ini kurang lebih sebenarnya sama dengan flag gitu, cuman komponennya berbeda sedikit. Nanti juga silahkan dicari gitu ya, seperti apa sih PINAT ini. Kemudian instrumen yang lain, misalnya kita ingin mengukur aspek kognitif gitu ya, bagaimana seseorang itu menghadapi rasa nyerinya gitu ya. Apakah dia cukup optimis atau pesimis, itu ada nanti pain catastrophising scale, ada yang pain self efficacy questionnaire. Ini juga silahkan dicari gitu ya, karena terus terang cukup jarang gitu ya, karena di kedokteran gigi kita jarang menghadapi penyakit kronis gitu ya, penyakit yang rasa nyerinya berlarut-larut gitu, sehingga nanti perlu kita lihat pasiennya ini meresponnya seperti apa gitu ya, apakah dengan cukup optimis ataukah pesimis. Kemudian instrumen lain yang masih terkait dengan nyeri gitu ya, walaupun bukan spesifik mengukur nyeri, ini adalah terkait nanti keterbatasan-keterbatasan yang disebabkan oleh nyeri gitu. Contoh instrumen adalah multidimensional pain inventory gitu ya, kemudian brief pain inventory, kemudian oral health impact profile gitu ya. Nanti ini untuk melihat bagaimana rasa sakit ini nanti berdampak misalnya kehidupan sehari-hari seperti tidur, makan gitu ya, dimana nanti tentu secara umum dia akan mempengaruhi quality of life dari pasien. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai pemeriksaan penunjang dari asesmen nyeri. Pemeriksaan penunjang contohnya adalah pemeriksaan darah gitu ya. Misalnya rasa sakit atau rasa nyeri yang dirasakan itu adalah dampak dari adanya peradangan. Itu tentu dari pemeriksaan darah akan ada perubahan gitu, pada parameter-parameternya. Kemudian bisa juga pemeriksaan penunjang itu berupa pemeriksaan penunjang fisiologis. Ini contohnya tadi seperti bagaimana kita memeriksa nervus 5 gitu ya, atau trigeminus tadi. Misalnya dengan sentuhan gitu ya, kemudian dengan stimulus nyeri, ini kita bandingkan sisi kanan dan kiri gitu ya, adakah perbedaan sensasi yang dirasakan. Tes penunjang lainnya yang bisa kita lakukan, contohnya adalah elektromiografi. Ini misalnya untuk melihat adanya tonus otot gitu ya pada TMD gitu ya. Kemudian pemeriksaan curah saliva gitu ya, karena saliva ini juga berperan penting gitu ya pada kesehatan rongga mulut gitu ya. Sehingga kadang-kadang nanti pada pasien serostomi gitu ya, bisa misalnya ada keluhan seperti burning mouth syndrome, itu bisa terkait dengan penurunan curah saliva. Kemudian pemeriksaan menunjang berikutnya adalah imaging atau ronsen gitu ya. Ini tadi sudah sedikit saya singgung, bisa intraoral maupun ekstraoral gitu ya, atau yang lebih advance seperti CT scan, MRI gitu ya, atau ultrasound. Kemudian pemeriksaan psikologis ini juga penting gitu ya, karena nyeri ini dampaknya gitu ya juga bisa menyebabkan seseorang
mengalami stres gitu ya secara psikologis. Berikutnya kita akan membahas mengenai manajemen nyeri orofasial gitu ya. Jadi sebelum membahas manajemen ini ya, jadi penting tadi kita melakukan asesmen karena tanpa asesmen yang baik tentu kita tidak akan mendapat diagnosis yang tepat gitu ya, dan kita tidak akan bisa melakukan manajemen secara tepat pula gitu ya. Untuk kuliah ini manajemen nyeri orofasial saya bagi menjadi dua gitu ya berdasarkan kategori, yaitu terapi dengan farmakologi gitu ya atau obat-obatan, dan yang non farmakologis atau tanpa obat-obatan. Yang pertama adalah manajemen nyeri non farmakologis. Apa saja contoh manajemen nyeri non farmakologis gitu ya? Yang pertama adalah dengan kita menstimulasi pada area kulit, kemudian distraksi gitu ya, relaksasi, reframing, hipnotis, dan biofeedback. Saya akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Untuk manajemen non-farmakologis yang pertama adalah stimulasi pada area kulit. Itu apa saja contohnya gitu ya. Mungkin yang sudah sering kita lakukan adalah ini ya, pemberian kompres panas dan dingin. Sebagai contoh misalnya pasca operasi kita mengalami pembengkakan, kita dapat mengurangi rasa sakit itu dengan melakukan pengompresan pada area yang bengkak. Baik itu nanti kompres panas ataupun kompres dingin. Kemudian saat ini sudah ada alat namanya TENS gitu ya. Itu adalah Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation gitu ya. Jadi suatu alat yang bentuknya seperti pad gitu ya, tapi nanti dia bisa mengalirkan listrik, itu juga bisa untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian massase atau pemijatan, dan akupressure. Untuk akupressure ini sebenarnya dia adalah modifikasi atau adaptasi dari pengobatan timur gitu ya, akupuntur gitu ya. Jadi dilakukan penekanan pada titik-titik akupuntur. Untuk stimulasi kulit yang pertama adalah dengan pemberian kompres panas dan dingin, gitu ya. Jadi pemberian kompres panas dan dingin ini bekerja dengan menstimulasi reseptor tidak nyeri atau non-nociceptor. Untuk kompres ini responnya bisa sistemik dan lokal, gitu ya. Namun yang sistemik ini terutama misalnya untuk menurunkan demam, contohnya seperti itu. Namun apabila di topik nyeri orofasial itu sebenarnya sifatnya lebih ke lokal gitu ya. Kompres ini ada dua macam gitu ya, bisa panas bisa dingin gitu ya. Tentu ini berbeda indikasinya gitu ya, atau berbeda dampaknya. Pada kompres panas gitu ya, panas ini dapat memperlancar sirkulasi darah gitu ya, dengan cara dia memvasodilatasi pembuluh darah gitu, sehingga pembuluh darah lebih lancar dan mengurangi rasa sakit. Dan untuk kompres dingin ini sebaliknya gitu ya, suhu dingin ini dia akan menyebabkan vasokonstriksi atau mempersempit pembuluh darah, sehingga kompres dingin ini lebih cocok untuk rasa nyeri akibat edema gitu ya, atau adanya penumpukan cairan maupun trauma, dimana kita curiga ada perdarahan di dalam gitu. Sebaiknya tidak dengan kompres panas tapi dengan kompres dingin ini, karena supaya perdarahannya berhenti gitu ya. Kemudian untuk kompres panas ini juga perlu hati-hati pada kondisi infeksi yang masih aktif gitu ya. Misalnya ada gigi berlubang gitu ya, kemudian dia ada apikal patosis, kemudian menyebar gitu ya sampai ada pembengkakan wajah dengan asimetri wajah gitu ya. Saat kita lakukan kompres panas memang lebih nyaman gitu ya. Tapi kadang-kadang itu justru membuka pembuluh darah gitu ya. Jadi infeksinya justru semakin menyebar lagi begitu, tidak terlokalisir. Kecuali kalau sudah kita kontrol infeksinya secara sistemik dengan antibiotik gitu. Seperti contohnya pembengkakan wajah pasca odontektomi gitu ya. Biasanya kan telah diresepkan antibiotik. Saat itu bisa dilakukan kompres panas gitu ya untuk mengurangi pembengkakannya. Untuk lamanya pemberian kompres ini sekitar 5 sampai 20 menit gitu ya. Ini tergantung apa? Tergantung toleransi dari pasien. Ya, dan ini bisa diulang beberapa kali dalam satu hari. Kemudian yang kedua ini dengan alat namanya adalah TENS gitu ya, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation gitu ya.
Ini jadi dia prinsipnya dengan mengalirkan listrik tegangan rendah gitu ya, tegangannya antara 2 Hz sampai 300 Hz gitu ya. Dan biasanya gitu ya penggunaan untuk nyeri akut dia di tegangan 80 sampai 120 Hz gitu. Dan untuk nyeri yang sifatnya lebih kronis gitu biasanya tegangannya lebih rendah gitu ya. Dan untuk lama pemakaiannya sekitar 8 sampai 24 jam sesuai kebutuhan. Kemudian ini gambar sebelah kiri ini adalah contoh alatnya gitu ya. Jadi nanti ada pad-pad yang nanti ditempel ke kulit di mana itu nanti akan mengalirkan listrik tegangan rendahnya. Kemudian gambar yang tengah ini adalah contoh penggunaan TENS gitu ya pada nyeri TMJ gitu ya. Jadi dipasang di beberapa area di musculus masseter bahkan sampai di area cervical. Kemudian untuk TENS ini ada indikasinya gitu ya, bisa digunakan pada nyeri-nyeri apa orofacial, itu contohnya adalah pada neuralgia pasca herpes gitu ya. Tapi kita harus pastikan lesinya sudah sembuh ya. Jangan kita lakukan pada lesi kulit yang masih meradang. Gitu. Karena biasanya pada herpes itu masih bisa terjadi ruam atau lesi pada kulit. Kemudian untuk kausalgia, kemudian untuk phantom pain, trigeminal neuralgia gitu ya, nyeri TMJ dan nyeri kronis. Itu bisa dikurangi rasa sakitnya dengan penggunaan TENS ini. Namun kita perlu hati-hati gitu ya karena ini ada mengalirkan listrik tegangan rendah. TENS ini kontraindikasi untuk pasien-pasien berikut. Contohnya adalah pasien yang memiliki riwayat aritmia jantung, apalagi dia sudah menggunakan alat pacu jantung. Karena ditakutkan nanti TENS ini akan mengganggu kerja alat pacu jantung yang digunakan. Kemudian pada kondisi jantung yang tidak stabil juga sebaiknya dihindari gitu ya penggunaan TENS ini. Kemudian pada pasien epilepsi, kemudian pada kulit yang meradang gitu ya atau terinfeksi, dan yang terakhir adalah pada pasien-pasien dengan kondisi kehamilan. Stimulasi kulit berikutnya adalah dengan pijat gitu ya atau masase gitu ya. Jadi ini adalah teknik gitu ya. Caranya kita dengan memberikan tekanan gitu pada otot, tendon, ligamen gitu ya. Tujuannya adalah untuk meredakan nyeri gitu ya, kemudian untuk menciptakan kondisi yang lebih rileks gitu dan untuk memperbaiki sirkulasi darah gitu ya. Ini pijat ini juga ada tekniknya tertentu gitu ya, ada yang gerakannya memutar, kemudian ada hanya dengan tekanan ujung jari gitu ya, ada yang peregangan. Bagaimana contoh masasa atau pijat gitu ya digunakan untuk nyeri orofacial gitu ya. Tentu kalau untuk nyeri secara umum kalian sudah sangat familiar gitu ya dengan pijat gitu ya karena memang pijat ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia gitu. Nah, ini adalah contoh masase atau pijat pada nyeri temporomandibular joint gitu ya. Ini ada jurnalnya gitu ya. Menurut jurnal ini untuk durasi pemijatan itu sekitar 30 menit gitu ya dengan jeda ke pemijatan berikutnya sekitar 48 jam atau 2 hari kemudian, jadi setiap 2 hari gitu ya. Apabila nanti ini ada rasa nyeri pada TMJ, ini pertama adalah dengan gerakan memutar gitu ya pada musculus masseter. Kemudian selain musculus masseter gitu ya juga pada musculus temporalis gitu ya. Intinya adalah dengan gerakan memutar. Kemudian teknik friction tadi atau penekanan pada trigger point. Jadi biasanya pada nyeri-nyeri TMD ini ada trigger point gitu ya di mana titik apabila itu ditekan akan terasa sakit gitu ya. Dengan masase ini justru trigger point ini ditekan gitu ya dengan ujung jari. Kemudian teknik terakhir tadi adalah dengan stretching gitu ya untuk menarik otot gitu ya supaya dia meregang gitu. Sehingga harapannya nanti akan lebih rileks gitu ya. Ini adalah contoh teknik stretching bisa dilihat di gambar 4 dan gambar 5 gitu ya. Ini contoh masase atau pijat untuk nyeri orofacial gitu ya. Dan di sini contoh penggunaan pada nyeri TMJ.
Teknik berikutnya dari manajemen non farmakologi adalah teknik distraksi gitu ya. Jadi kita membuat pasien itu perhatiannya tidak tertuju pada rasa sakitnya. Jadi kita distraksi dengan hal lain gitu ya. Distraksi itu bisa apa saja gitu ya. Itu bisa distraksi visual gitu ya, bisa distraksi pendengaran, bisa distraksi pernafasan, dan yang terakhir adalah distraksi intelektual. Pada prinsipnya supaya pasien tidak hanya fokus pada rasa sakit yang dialami gitu ya. Contoh distraksi visual itu apa gitu ya? Misalnya seperti melihat televisi, membaca gitu ya, melihat pemandangan atau gambar gitu ya. Ya, sehingga kadang-kadang di ruang praktek dokter gigi itu juga perlu untuk diberi misalnya televisi gitu ya, supaya pasien tidak hanya fokus pada misalnya suara bur atau rasa sakit yang ditimbulkan karena perawatan gigi. Kemudian yang tidak kalah membantu gitu adalah distraksi pendengaran gitu ya. Untuk menciptakan relaksasi gitu ya, sebenarnya untuk distraksi pendengaran dianjurkan adalah seperti musik yang tenang gitu ya, atau instrumental, musik klasik gitu ya. Karena mungkin kalau orang sakit gigi gitu didengarkan musik metal akan semakin sakit gitu ya, semakin berdenyut. Kemudian bisa juga distraksi pendengaran ini seperti suara gemericik air gitu ya, suara kicau burung gitu, sehingga akan tercipta suasana yang lebih rileks. Kemudian distraksi berikutnya adalah distraksi pernafasan gitu ya. Jadi kita perlu bimbing gitu ya. Pasien itu perlu dibimbing untuk dia melakukan pernafasan, inhalasi dan eksalasi secara ritmis begitu. Jadi kita perlu bimbing misalnya tarik nafas, hembuskan dan seterusnya. Dengan pengaturan nafas ini diharapkan rasa sakit berkurang gitu ya. Mungkin untuk bidang kedokteran gigi gitu ya, terutama nyeri orofasial, kita jarang ya membimbing pasien untuk distraksi pernafasan. Ini paling sering misalnya contohnya adalah pada ibu-ibu yang mau melahirkan gitu ya, pasti diminta untuk mengatur pernafasan gitu ya, karena memang itu bisa untuk mendistraksi rasa sakit yang diakibatkan. Kemudian distraksi berikutnya adalah distraksi intelektual gitu ya. Jadi pikirannya kita sibukkan dengan hal lain gitu ya, sehingga tidak, kembali lagi, tidak fokus pada rasa sakitnya. Contohnya adalah dengan bermain TTS, bermain kartu gitu ya, atau melakukan hobi dan kegiatan yang digemari. Kemudian teknik non farmakologis yang lain adalah relaksasi gitu ya. Jadi prinsipnya relaksasi ini lebih bermanfaat adalah untuk menurunkan kecemasan dan ketegangan otot gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita stres gitu ya, itu kita tanpa sadar itu melakukan parafunctional habit gitu ya, gerakan-gerakan yang tidak kita biasa lakukan kalau kita tidak stres. Sebagai contoh, saat kita stres kita kadang tanpa sadar suka menggertakkan gigi gitu ya. Jadi menggigit dengan erat gitu ya, atau kalau bahasa Jawa geget gitu ya. Itu tanpa sadar kita sebenarnya sudah menciptakan ketegangan pada otot-otot pengunyahan gitu ya, musculus masseter terutama. Gitu. Sehingga kita perlu melakukan relaksasi gitu ya, supaya kita tidak memicu ketegangan otot tersebut gitu. Karena TMD itu ternyata memang salah satunya terkait stres gitu ya. Sehingga banyak TMD ini terjadi memang pada usia-usia produktif gitu ya, di mana beban hidupnya cukup berat. Apa contoh teknik relaksasi gitu ya? Yang pertama adalah dengan imajinasi terbimbing gitu ya, atau guided imagery. Yang kedua adalah dengan progressive muscle relaxation. Untuk teknik imajinasi terbimbing gitu ya, ini mungkin perlu bimbingan seseorang gitu ya, untuk pada prinsipnya kita harus memikirkan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Jadi kita mungkin disuruh membayangkan berada di pantai atau di tengah gunung gitu ya, sehingga kembali lagi perhatian kita tidak hanya fokus ke nyeri gitu. Dan untuk melakukan guided imagery ini juga biasanya perlu seseorang yang terlatih untuk memberikan sugesti gitu. Dimana nantinya gitu ya, imajinasi gitu ya yang diterima oleh indera kita itu nanti bisa diteruskan ke sistem syaraf gitu ya, dan endokrin. Dan itu adalah perjalanan fisiologis gitu ya, bagaimana hanya dengan membayangkan sesuatu yang indah gitu ya, itu bisa mengurangi rasa sakit. Kemudian progressive muscle relaxation gitu ya, pada prinsipnya kita melakukan
relaksasi otot gitu ya, seperti misalnya kita melakukan pemanasan sebelum berolahraga gitu ya. Ternyata teknik stretching gitu ya atau teknik relaksasi itu perlu juga gitu ya kita lakukan untuk mengurangi nyeri-nyeri di area orofasial gitu. Misalnya tadi ya nyeri TMJ tadi kan otot-otot masseter akan kaku gitu ya sehingga kita perlu melakukan stretching. Ini berbeda dengan pijat gitu ya. Kalau pijat tadi orang lain melakukan melakukan tindakan, sedangkan kalau untuk PMR ini kita sendiri yang melakukan latihan gitu ya. Misalnya kalau untuk TMJ itu latihan membuka menutup mulut gitu ya, sehingga apabila misalnya awalnya ada trismus, pembatasan buka mulut dengan dilatih membuka menutup mulut itu dia bisa lebih baik kondisinya. Kemudian teknik berikutnya adalah reframing gitu ya atau kognitif terapi gitu ya. Jadi ini prinsipnya adalah untuk merubah pandangan seseorang terhadap rasa sakitnya gitu ya. Apabila dihubungkan dengan instrumen assessment itu tadi terkait dengan tadi kan ada instrumen untuk kognitif gitu ya. Jadi apakah seseorang itu dia menghadapi nyerinya dengan optimis ataupun dengan uh, pesimis gitu ya. Tentu akan lebih baik gitu ya kalau menghadapi nyeri itu dengan optimis. Artinya ini nanti adalah sesuatu yang akan membaik gitu ya dibandingkan menghadapi nyeri dengan pesimis. Teknik berikutnya adalah hipnotis gitu ya. Hipnotis ini mungkin sudah sampai ada mata kuliah tambahannya gitu ya. Jadi memang di bidang kedokteran gigi ini sudah berkembang dental hipnosis atau hipnodonsia gitu ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengurangi ketakutan dan kecemasan dalam menghadapi tindakan gigi gitu ya. Ini untuk menjadi seorang dental hipnosis ini setahu saya perlu ada kursus tertentu gitu ya, kemudian harus ada jam terbangnya gitu ya, baru diakui sebagai klinisi hipnodonsia gitu ya. Tapi prinsipnya di sini klinisi tersebut dia akan memberikan saran atau sugesti gitu ya kepada pasiennya gitu supaya lebih santai saat akan menjalani perawatan gigi gitu ya. Kemudian berikutnya pasien juga diberdayakan gitu ya dengan teknik self hypnosis gitu ya, dimana nanti apabila self hypnosis ini berhasil gitu ya, ini terkait tadi dengan reframing gitu ya, jadi dia akan lebih optimis gitu ya menghadapi rasa sakitnya, karena itu tentu berdampak juga pada prognosis rasa sakitnya. Teknik terakhir adalah biofeedback gitu ya. Ini sebenarnya hampir mirip dengan tadi ya self hypnosis, kemudian reframing gitu ya. Yang berbeda apa gitu ya? Pada biofeedback ini gitu saat pasien itu kita ajari tentang bagaimana dampak respon psikologisnya terhadap respon fisiologisnya gitu ya. Bagaimana kita tahu dampak respon fisiologisnya? Nah, di sini yang berbeda adalah untuk mengukur respon fisiologis gitu ya, pasien akan dipasangi alat-alat yang khusus untuk mengukur hal tersebut. Contohnya pasien akan dipasangi elektromiograf gitu ya untuk mengukur ketegangan otot. Kemudian adanya pengukuran suhu kulit gitu ya untuk melihat perubahan aliran darah. Kemudian ada elektroensefalograf untuk melihat gelombang otak, elektrokardiograf untuk memantau denyut jantung gitu ya. Jadi nanti uh, dia akan melihat gitu ya bagaimana alat-alat tadi merespon, misalnya dia emosinya positif, emosinya negatif gitu, sehingga lebih terukur gitu. Sehingga nanti dia akan berusaha untuk mengatur respon psikologis dirinya gitu ya terhadap rasa sakitnya gitu. Jadi perbedaan biofeedback ini adalah penggunaan alat-alat untuk mengukur respon fisiologisnya. Berikutnya kita masuk ke manajemen nyeri secara farmakologis. Jadi untuk pertimbangan pemberian obat gitu ya. Jadi ini secara umum memang obat ini harus atas indikasi tertentu gitu ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan memberikan obat, dan tentu saja untuk rasa sakit ini obat harus adekuat atau harus cukup gitu ya, sesuai indikasi, sesuai dosis gitu ya, sesuai pasiennya, tepat waktunya dan seterusnya gitu. Dan juga kita harus saat ini menuliskan resep obat ini tidak boleh seperti masa lalu gitu ya yang tulisannya tidak terbaca.
justru resep sekarang harus ditulis dengan jelas gitu ya, sehingga tidak menimbulkan salah interpretasi oleh apoteker. Kemudian tentu dalam penulisan resep harus jelas gitu ya, karena nanti salah satu obat untuk nyeri adalah nanti dari golongan opioid gitu ya, itu kan tentu saja sangat terbatas gitu ya, tidak boleh dibeli sembarangan. Kemudian obat-obat ini harus dicatat dalam rekam medis gitu ya, karena siapa tahu ada alergi atau ada adverse event yang lain. Dan tentu saja kita harus mempertimbangkan misalnya pada pasien tersebut ada kondisi khusus seperti kehamilan, atau misalnya ada kondisi-kondisi penyakit seperti penyakit ginjal, penyakit di hati gitu ya, dimana kita tahu organ-organ tersebut sangat eh, berperan pada proses metabolisme obat. Kemudian ini beberapa medikasi gitu ya yang terkait dengan nyeri orofasial. Yang pertama placebo gitu ya, walaupun ini sebenarnya bukan obat. Kemudian analgetik, ini tentu adalah utama ya, untuk rasa sakit pasti analgetik gitu ya. Kemudian sedasi, antidepresan, antikonvulsan, muscle relaxan, kortikosteroid, dan kadang-kadang gitu ya, paling sering memang nyeri orofasial terutama odontogenik itu terkait adanya infeksi, sehingga antibiotik masuk ke dalam medikasi untuk nyeri orofasial. Yang pertama adalah placebo gitu ya. Jadi placebo ini pada prinsipnya sebenarnya dia bukan obat gitu ya. Namun ini adalah yang kita harapkan dari placebo ini adalah untuk mempengaruhi aspek psikologis gitu ya. Dimana tadi kita tahu aspek psikologis ini akan sedikit banyak memengaruhi aspek fisiologis gitu ya. Jadi ada mungkin pasien yang dia itu sebenarnya mungkin setelah kita periksa tidak ada sesuatu yang aneh gitu ya, tapi pasien itu kan belum bawa obat, itu belum puas gitu ya, sepertinya kok saya nggak diobati gitu, sehingga kadang-kadang mungkin kita bisa memberikan obat placebo ini hanya untuk memberikan aspek memberikan apa pengaruh psikologis bahwa oh saya dapat obat gitu ya. Untuk kebalikan dari placebo ini adalah uh, nocebo gitu ya, yang artinya ingin mencelakai gitu ya. Namun tentu saja untuk placebo ini sebenarnya ada juga dilema etikanya, di mana kan artinya kita membohongi gitu ya. Kita bilang ke pasien ini obat gitu ya, obat yang manjur gitu. Padahal sebenarnya itu adalah mungkin hanya gula gitu ya, atau mungkin tepung gitu yang tidak memiliki efek farmakologis. Kemudian analgetik gitu ya. Ini analgetik adalah obat utama gitu ya untuk nyeri-nyeri orofasial gitu ya. Kita perlu mempertimbangkan gitu ya. Ini ada World Health Organization Pain Relief Ladder gitu ya. Ini adalah pertimbangan penggunaan obat gitu ya. Jadi memang awal gitu ya, atau first line ya, kita harus gunakan yang adalah dari golongan non opioid gitu ya, yang bukan narkotik gitu ya, yang non opioid baik dengan ataupun tanpa ajuvan gitu ya. Kemudian uh, untuk nyeri-nyeri yang sudah semakin sulit gitu ya dikontrol hanya dengan obat-obat non opioid gitu ya, maka untuk obat-obat opioid bisa digunakan gitu ya. Bagaimana dengan kedokteran gigi gitu ya? Paling sering kita menggunakan adalah NSAID gitu ya, atau OAINS. Ini NSAID dengan bahasa Inggris, non-steroid anti-inflammatory drug, atau OAINS itu dalam bahasa Indonesia, obat anti-inflamasi non-steroid. Dan juga yang sering kita gunakan adalah paracetamol atau acetaminophen gitu. Jadi untuk paracetamol ini biasanya dia lebih ke COX-1 gitu ya, sedangkan NSAID ke COX-2 gitu ya. Sehingga sebenarnya bisa kita kombinasikan antara paracetamol dengan NSAID. Yang kita sebaiknya hindari adalah mengkombinasikan dua macam NSAID gitu ya, karena beresiko untuk menimbulkan masalah di lambung. Jadi kalau di KG gitu ya, di kedokteran gigi biasanya sih yang lebih banyak digunakan untuk nyeri-nyerinya adalah dari golongan NSAID, misalnya pasca cabut gigi gitu ya. Karena biasanya memang sudah cukup untuk mengatasi rasa sakit ya. Namun ya ini tadi dia memiliki efek pada sistem gastrointestinal gitu ya, sehingga pertimbangan lagi untuk mengkombinasikan dua NSAID bersamaan gitu ya. Seperti contoh misalnya sudah memberikan asam nafenamat gitu ya, tidak perlu dikombinasikan dengan kalium diklofenat gitu.
lebih baik mengkombinasikan NSAID tadi dengan paracetamol. Kemudian untuk analgetik non opioid gitu ya, itu ada yang topikal gitu ya maupun sistemik gitu. Contoh yang topikal adalah ini obat yang paling atas ini adalah Tantum Verde gitu ya, isinya adalah benzidamin HCl, di mana benzidamin itu adalah NSAID yang dia itu nanti apabila dikumurkan gitu, dia akan menimbulkan rasa seperti kebas gitu ya, atau punya efek anestetik gitu. Atau sebenarnya bisa juga untuk rasa sakit yang topikal kita bisa pakai bahan anestesi gitu ya. Contohnya lidocaine, benzocaine itu bisa sebenarnya digunakan untuk mengurangi rasa sakit di rongga mulut gitu ya. Misalnya sariawan pun itu diberi lidocaine topikal sebenarnya bisa gitu ya, walaupun tidak terlalu umum untuk kita lakukan seperti itu. Gitu ya. Kemudian untuk NSAID gitu ya yang banyak digunakan ini ya adalah asamefenamat gitu ya. Ini salah satu contoh merek dagang seperti Ponstan, kemudian ibuprofen gitu ya. Contoh merek dagang ini seperti Proris, kemudian kalium diklofenak. Ini yang paling sering gitu ya. Tapi ada masih banyak lagi gitu ya seperti Antalgin. Itu dia juga cukup sering dipakai di bidang kedokteran gigi. Berikutnya adalah analgetik opioid, ya ini contoh obatnya adalah tramadol, kodein, gitu ya. Ini kita harus kembali tadi ke leadernya WHO tadi, bahwa untuk pemberian opioid pada kasus nyeri orofacial, gitu ya, ini bisa dipertimbangkan, gitu ya, setelah tadi perawatan yang lain tidak berhasil, gitu. Artinya kita sudah kasih NSAID, sudah kita rawat apa-apa, pasiennya masih mengeluhkan rasa sakit, gitu ya. Mungkin kita bisa eh, pertimbangan untuk penggunaan dari golongan opioid ini. Kemudian bisa juga untuk pasien-pasien yang sudah mengalami adverse event dari penggunaan NSAID jangka panjang, misalnya sudah mengalami gangguan gastrointestinal. Kemudian analgetik opioid ini juga indikasi pada kasus-kasus bedah TMJ gitu ya, karena kan kerusakan cukup berat gitu ya, sehingga kadang-kadang mungkin hanya NSAID saja kurang nampol gitu ya, sehingga perlu diberikan dari golongan opioid. Namun perlu diperhatikan gitu ya, pasien-pasien ini apakah ada kecenderungan dia itu adiksi gitu ya, atau memang apa sudah kecanduan terhadap obat-obat opioid ini, karena hati-hati gitu ya, kodein ini di beberapa negara di Afrika itu bahkan dibuat mabuk gitu ya. Jadi kita perlu lihat gitu ya pasiennya ada kecenderungan ke situ atau tidak, dan kita juga perlu hati-hati gitu ya pada pasien yang memiliki gangguan pada sistem respirasi, karena dampak dari analgetik opioid ini adalah depresi pada saluran pernafasan, sehingga perlu dilakukan monitoring pada saat pemberian. Kemudian sedasi gitu ya, sedasi ini biasanya menggunakan yang inhalasi adalah dengan nitrous oxide ini ya, walaupun sejauh ini gitu ya, yang saya tahu di Indonesia ini untuk praktisi gigi kok sepertinya belum belum banyak atau malah belum ada gitu ya menggunakan inhalasi nitrous oxide ini ya. Ini kebanyakan masih oleh dokter spesialis anestesi gitu. Saya tidak tahu ini karena aturan undang-undangnya gitu ya, atau karena kewenangannya gitu ya. Namun bisa ada bahan lain, yaitu seperti contohnya adalah benzodiazepin. Untuk prinsipnya untuk sedasi ini kita berikan untuk mengurangi kecemasan gitu ya, sebelum pasien menerima tindakan gitu. Sehingga bisa lebih kita kendalikan rasa sakitnya. Obat antidepresan ini juga bisa menjadi pilihan gitu ya untuk kasus-kasus nyeri orofacial gitu ya, seperti contohnya pada kasus myofascial pain gitu ya, kasus TMD terutama dengan tipe tension headache gitu ya, kemudian kasus depresi gitu, gangguan tidur, atau yang intinya melibatkan kondisi psikologisnya yang buruk. Dan ini biasa bisa diberikan secara bertahap gitu ya, tidak langsung dengan dosis tinggi gitu, sehingga nanti kita mendapatkan efek terapeutik yang kita inginkan gitu. Namun kita perlu hati-hati gitu ya penggunaan antidepresan ini gitu, terutama pada pasien dengan gangguan jantung gitu ya. Kemudian pada pasien pengguna psikotropika gitu ya, dan
gangguan psikiatrik, seperti contohnya bipolar disorder. Obat berikutnya yang dapat kita gunakan gitu ya pada kasus-kasus nyeri orofasial ini adalah contohnya antikonvulsan. Biasanya pada kasus seperti trigeminal neuralgia gitu ya. Dia untuk first line drugnya adalah antikonvulsan seperti misalnya adalah carbamazepin gitu ya. Atau oxcarbazepin gitu dan gabapentin. Jadi untuk kasus seperti trigeminal neuralgia ternyata obat-obat tersebut memiliki respon yang cukup baik. Kemudian muscle relaksan gitu ya atau obat-obat untuk mengurangi tekanan pada otot. Misalnya terkait TMD gitu ya, temporomandibular joint disorder. Dan biasanya untuk muscle relaksan ini diminum pada malam hari gitu ya karena dapat menimbulkan rasa kantuk karena akan menjadi rileks gitu ya. Dan sebenarnya selain muscle relaksan gitu ya, obat-obat dari golongan sedasi seperti benzodiazepin, diazepam itu juga bisa menimbulkan efek relaksasi otot gitu. Selain obat-obat yang memang dia masuk ke golongan muscle relaksan, dia seperti contohnya digambarin ada baclofen, Mional, obat-obat dari golongan sedasi gitu ya seperti benzodiazepin dan diazepam juga dapat menimbulkan efek relaksasi otot. Berikutnya adalah kortikosteroid. Jadi kortikosteroid ini dia memiliki efek antiinflamasi yang kuat gitu ya. Dan ini ada yang sediaannya topikal maupun sistemik gitu ya. Untuk contoh penggunaannya di nyeri orofasial gitu ya, untuk topikal itu biasanya untuk kasus ulcerasi yang sifatnya akut ya, seperti ras, ulkus traumatik gitu ya. Contoh obatnya seperti kenalog gitu ya. Atau kita bisa juga kadang-kadang menggunakan kortikosteroid yang sistemik seperti dexamethasone, tapi kita racik gitu ya untuk kasus ulcerasi di rongga mulut gitu. Kemudian untuk contoh penggunaan lain ya untuk nyeri orofasial adalah pada injeksi di area TMJ gitu ya untuk mengurangi peradangan. Ini seperti yang dicontohkan pada gambar. Obat terakhir adalah antibiotik gitu ya. Jadi antibiotik ini sebenarnya bukan untuk mengatasi rasa sakitnya, tapi ini untuk mengatasi sumber rasa sakitnya di mana biasanya memang rasa sakit di gigi itu adalah terkait dengan infeksi odontogenik gitu. Dan kapan sih sebenarnya kita perlu menggunakan antibiotik gitu ya? Biasanya kita perlu melihat kondisinya. Biasanya antibiotik diberikan pada kondisi infeksi yang berat gitu ya. Berat itu seperti apa gitu ya? Biasanya berat itu salah satu cirinya tidak terlokalisir. Artinya seperti sudah ada pembekakan wajah, kemudian apalagi sudah ada dampak sistemik seperti misalnya pasien merasakan demam, itu antibiotik perlu untuk digunakan. Selain itu antibiotik juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan dari terapi mekanis. Misalnya ada abses periapikal gitu ya. Tentu sudah harus dilakukan terapi mekanisnya dulu. Artinya kita sudah melakukan trepanasi gitu ya, mengeluarkan abses periapikal gitu ya. Untuk mempercepat penyembuhannya atau kontrol infeksinya kita bisa menambahkan antibiotik sebagai tambahan terapinya gitu ya. Tapi kita harus ingat gitu ya, antibiotik itu tidak menyembuhkan sakit gigi gitu ya, sehingga terapi mekanis atau tindakan tetap harus dilakukan pada pasien. Kemudian antibiotik ini juga menjadi perlu gitu ya pada pasien-pasien dengan kondisi imunokompromis gitu ya, di mana sebenarnya infeksi itu kan kita akan melawan dengan daya tahan tubuh gitu ya. Pada pasien-pasien imunokompeten tentu dia akan cukup mampu untuk melawan infeksi gitu ya. Berbeda cerita dengan pasien-pasien imunokompromis di mana sistem pertahanan tubuhnya dia mengalami penurunan gitu ya. Sehingga dia perlu kita pertimbangkan misalnya pemberian antibiotik profilaksis sebelum tindakan gitu, karena kita khawatirkan dia terjadi resiko infeksi. Kemudian untuk antibiotik apa saja yang sering dipakai di bidang kedokteran gigi gitu ya. Memang paling sering ini adalah amoksisilin gitu ya. Beberapa guideline menyebutkan amoksisilin ini memang sebagai first line drug of choice gitu ya, antibiotik di bidang kedokteran gigi gitu ya.
Selain ada obat-obat lain seperti metronidazole gitu ya, erythromycin, clindamycin gitu ya. Saya yakin kalian juga sudah cukup sering mendengar nama-nama obat ini gitu ya. Dan kita juga perlu gitu ya, selain memberikan obat, menuliskan resep dengan baik, kita juga tidak boleh lupa gitu ya bahwa saat kita melakukan persepan, kita punya kewajiban memberikan informasi pada pasien gitu ya, terkait dosisnya, bagaimana waktu minumnya gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan efek terapi yang maksimal gitu ya, dan tidak membahayakan pasien gitu. Dan kita perlu pastikan pasien ini patuh gitu ya, mengkonsumsi antibiotiknya sampai habis gitu ya, karena saat ini yang menjadi concern kita adalah adanya angka resistensi antibiotik yang cukup tinggi. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan gitu ya. Saya rasa untuk kuliah saya terkait asesmen dan manajemen nyeri orofasial sudah cukup gitu ya. Apabila masih ada pertanyaan atau hal yang tidak jelas gitu ya, silahkan tinggalkan komentar di forum diskusi di Elo gitu ya. Semoga kuliah yang saya berikan ada manfaatnya gitu ya. Terima kasih.